Enggak mengada-ngada uangnya gak tak go minggat enggak. Iya. Kan wis bener-bener usahaku hancur waktu itu. Nah, aku sampean kei waktu aku berusaha lunasi. Iya. Tapi lek sampean gak kei waktu ya wis jaminanku pengenane apa, lek sampean ambil aja enggak apa-apa. Terus setelah itu Mas Andi? Setelah itu ada keringanan, nggak mikir ansuran, nggak mikir bungane bertambah itu selama 6 bulan. Iya. Di titik itulah saya mulai ternak domba. Berarti di 2014 akhir sampai di sekitar nggak salah bulan 4 kalau nggak salah. Bulan 4, bulan 5 2015 itu saya mulai celeng-celeng kambing wis. Berapa? Awalnya berapa? 2 ekor. Kambing apa domba? Domba. 2 ekor domba. 2 ekor. Sekarang ini populasi berapa Mas? Lek sini 200 ekor kambing sama domba nih. Maaf Mas Andi. Jadi dokter Tarif nggak ngejar lagi. Enggak lah, alhamdulillah. Berarti amat ya. Misalnya tak kasih judul domba pelunas hutang bisa dok? Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak Indonesia. Nah, ini kita sahabat sapi udah sampai lagi di sebuah peternakan. Ini tadi keliling-keliling kok ada yang unik ini. Tak kira tadi tempat perbenihan. Nah, ini kita langsung aja kita tanya-tanya ke pemiliknya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Kali Mas Inten Mas? Saya Andi Setiawan Mas. Mas Andi Setiawan. Ini tadi aku lewat tak kira perbenihan benih ya Mas. Bukan, ini kandang Mas. Kandangnya mau ngambil duit Mas. Duh. Mas Andi bisa aja. Ya bener loh, kandang kok plastik ya Mas. Kandang laminating. Kandang laminating Mas Andi. Ini malah tak kira kandang panel surya. Saya tadi lampunya tadi masih kedip-kedip. Ini sudah nyala. Nyala ini. Energinya udah masuk. Udah masuk. Tadi lampunya masih kedap-kedip ini. Nah, ini sebelumnya mau izin Mas Andi. Nggih. Nanti kita keliling-keliling sambil tanya-tanya gitu bisa Mas Andi ya. Monggo nggih. Nggih. Sebelumnya mungkin itu Mas Andi perkenalan dulu untuk para subscriber sahabat sapi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Setiawan, pemilik dari Ternak Agro Mandiri yang beralamat di Dusun Jambu, Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nomor HP Mas Andi? Nomor HP-nya 081 230 129 979. Nah, ini kok dinamakan Agro Mandiri kenapa Mas Andi? Karena background saya pertanian Mas. Oh, makanya iki mau genteng pertanian ternyata. Saya memang background saya pertanian. Memang pertanian gitu? Pertanian. Jadi apa Mas? Maksudnya petani atau mungkin? Saya dulu kerjanya di sektor pertanian. Marketingnya baik itu dari benih, pupuk ataupun pestisida sudah. Terus juga pernah diproduksi benih juga sudah pernah. Berarti basicnya pertanian di marketing sama produksi? Iya. Bagian produksi ya. Terus kok bisa di peternakan ini gimana Mas Andi? Bisnis kecelakaan. Bisnis kecelakaan? Bisnis kecelakaan 2014. Iya. Sebelum 2014 itu saya sudah usaha, tapi usahanya di perikanan malahan. Apa Mas Andi? Benih ikan lele dulu. Oh, benih ikan lele. 2000 berapa? 2011 sampai 2014. Itu sebelum kerja atau? Itu sambil kerja. Sambil kerja buka usaha itu ya, pembibitan lele nggih. Ikan lele itu ya alhamdulillah setelah Gunung Kelut meletus 2014. Februari itu di 2014 itu juga kolab. Kenapa Mas Andi? Yo nggak tahu, wis wayahe kolab gitu aja wis. Oh, enggak maksudnya mati. Mati. Apa kena kelut tadi? Enggak, kalau pas waktu kena kelut malah aman. Kalau apa jenenge? Pas waktu Gunung Kelut meletus itu kan malam kan? Ya. Besoknya tuh saya masih panen, masih gila-gilaan dapetnya. Tapi setelah itu apa namanya? Produksi benih ikan lele itu yang saya alami sulit banget gitu loh. Apa Mas? Enggak netes atau? Bukan enggak netes, apa jenenge? Waktu sudah
usia mau panen bibit itu ukur 5 sentian itu lelenya kena sungut merah, kena kena virus, kena itu gitu dulu. Akhirnya wis sampai akhir 2014 kalau nggak awal 2015 itu sudah benar-benar kolab di lele itu. Sudah dikejar-kejar sama debt collector. Ya wis. Akhirnya ini sempet olahraga ya dikejar. Terima olahraga wis. Sebenarnya nggak olahraga sih. Waktu dikejar ya menyerahkan diri aja. Menyerahkan diri maksudnya. Aku jaminanku apa gitu. Menyerahkan jaminan sama maksudnya. Iya, enggak jaminanku saya serahkan, tapi pihak bank juga akhirnya mereka nyadari gitu loh dulu. Karena memang bener-bener kolab kok. Saya nggak mengada-ngada uangnya gak tak go minggat enggak. Iya. Kan harus bener-bener usahaku hancur waktu itu. Nah, aku sampean kei waktu aku berusaha lunasi. Iya. Tapi lek sampean gak kei waktu ya wis jaminanku pengenane apa, lek sampean ambil aja enggak apa-apa. Terus setelah itu Mas Andi? Setelah itu ada keringanan, nggak mikir ansuran, nggak mikir bungane bertambah itu selama 6 bulan. Iya. Di titik itulah saya mulai ternak domba. Berarti di 2014 akhir sampai di sekitar nggak salah bulan 4 kalau nggak salah. Bulan 4, bulan 5 2015 itu saya mulai celeng-celeng kambing wis. Berapa? Awalnya berapa? 2 ekor. Kambing apa domba? Domba. 2 ekor domba. 2 ekor. Sekarang ini populasi berapa? Kapasitas sini 200 ekor kambing sama domba nih. Maaf Mas Andi. Jadi dokter Tarif gak ngejar lagi. Enggak lah, alhamdulillah. Berarti Amit ya, misalnya tak kasih judul domba pelunas hutang bisa dok? Bener. Nah ini domba pelunas hutang ya Mas Andi ya. Jadi itu Amit lah menjual berapa domba itu buat lunasin itu Mas Andi? Itu yo nggak menjual berapa domba ya. Dulu kan saya memang mainnya juga di fatteningan itu ya, apa keuntungan saya buat fatteningan kan, pengemukan itu keuntungan saya buat keuntungan buat ngangsur gitu aja. Pas katanya domba pelunas hutang ya Mas Andi. Bener. Memang bener itu bener merasakan dikejar-kejar debt collector sampai aduh ya udah bilang. Tapi nggak lari ya. Enggak. Karena memang aku bener-bener bapak ibuku di sini kok. Maksudnya bapak ibuku di rumah Gadungan tak tinggal yang ngesane bapak ibuku no. Yo wis menyerahkan diri ya. Sampean gak percaya mbak aku, iya. Aku cilik kene kok aku. Ya ini teman-teman ini salah satu domba pelunas hutang sekarang kapasitas berapa Mas Adi? Kalau sini 200 ekor, kalau depan 60 ekor. Oh, di depan ada ya? Ada yang di depan itu khusus pengemukan. Kalau di sini kan breeding. Berarti basicnya apa? Kalau saya semua, baik itu kalau dulu fattening aja, sekarang breeding fattening. Breeding dan fattening. Terus ketambahan lagi sekarang juga bismillah lah. Itu perkebunan, bukan perkebunan, belajar nanam pisang. Pertaniannya muncul kembali. Harus muncul. Karena basicnya ini. Nah ini kita sambil jalan nggak apa Mas ya? Biar sewante. Ini kambing juga. Kambing. Ini apa? Ya ada yang PE, ada yang biasa. Maksudnya pandu, breeding. Bagian dari perluasan ini atau perluasan permintaan pasar lah Mas. Kalau dulu permintaannya pasar kan kita apalagi khususnya Kediri kan nggak mungkin harus bisa ninggal kambing. Ya kan, iya. Kalau Idul Kurban mau nggak mau yang ditanyakan dulu khususnya masyarakat sekitar saya itu pasti kambing Mas gitu. Berarti kalau kita mau ternak kambing atau domba itu melihat pasar sekitar atau gimana Mas? Lebih baik? Gimana ya? Bukan lihat pasar sekitar sih, lek saya. Mareme panjenengan atau mareme si peternak itu di mana? Kalau saya memang ini kan alhamdulillah lah gitu aja ya. Ya. Saya pengen tambah ekspansi lah. Bukan ekspansi, kalau ekspansi kan pindah. Ini saya nggak pindah, saya harus punya dua-duanya. Kita sambil di sana Mas Andi ya. Tadi ada nggak cerita lagi? Berarti tahun 2014 akhir ya mulai usaha domba ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan memang domba pelunas hutang
Domba pelunas hutang, domba mendapatkan anak istri. Loh, dulu Belum nikah. belum nikah. Belum, masih di umur 23 tahun, Mas. Istri terpincut karena apa? Punya domba banyak jadi juragan domba. Mereka bangkrut. Loh, saya jatuh itu saya sudah belum nikah loh ya, sudah apa namanya? Sudah gandeng sama istri, sudah pacaran, sudah kenal, sudah dekat. Iya. Oh. Ya alhamdulillah kok saya nggak ditinggal gitu. Waktu aja. bangkrut itu ya, waktu Saya dilele. melarat nisan. Kalau saya masih punya gandeng, Mas. Lah iya lah kan elek melarat nisan. Bisa aja. Kalau Mas Andi ini memang tipikalnya manis. Kita sambil di sini saja ya. Tadi kisahnya mungkin teman-teman nanti bisa lebih jelas ya. Kita review bentar-bentar saja ya. Ini berarti yang sini kandang ini yang breeding Mas Andi. Breeding, iya. Ini Full kita breeding. sekilas saya ya. Iya. Ini berarti yang apa? Sistemnya Sistem koloni. koloni ya. Breeding koloni. Ini kan induk bawa anak. Ya. Ini pejantane, terus juga waktunya ibi lagi toh. Ya. Ini koloni lagi. Oh, ini umur seberapa? Dicampur lagi. Dicampur sama pejantan itu anak umur 35 hari. Sudah dicampur ya? Iya. Biasanya kawin umur? Ya itu pokok 35 hari itu nanti mereka si induk itu birahi sendiri. Oh, wis sampai nanti anak umur 100 hari anak dipindah. Perlu kita nyuruh ya? Anak dipindah, jantan kita pindah. Oh. Nanti di sini ini kamar untuk betina-betina ini, induk-induk ini kamarnya di sini. Ini sampai mandi mana lagi? Sampai mana lagi? Sampai nanti anaknya besar, sampai dia kawin lagi di sini terus. Tadi berapa hari ngawin kan? Saya 2 kali siklus birahi. Berapa hari berarti? Dari 40 hari. 40 hari. Nanti ini sudah dipisah. Ya. Terus anaknya disapai umur berapa? Anaknya disapai kita umur sapai 2 bulan, jenisnya 100 hari. Tadi 35 hari berarti 2 bulan. Iya. Sama 3 bulan. Pokoknya intinya saya biasanya itu setelah kawin, iya. Setelah kawin, jantan keluar, anaknya juga ikut keluar. Oh, sabareng ya. Ya. Ini berarti kalau sekotak gini muat berapa ekor koloni itu Mas Pandi? Koloni kalau induk plus anak itu biasanya 7 induk, bawa anak 1 jantan. 7 ya induknya? 7 induk 7, anaknya biasanya ada yang 1, ada yang 2 toh. Gitu. Tapi kalau untuk kalau untuk doro yang masih mau itu biasanya 1 kotak ini. Oh, ini doro Mas Andi? Ini sudah induk, ini bunting semua ini. Oh, ini sudah bunting. Kalau ini yang dipisah tadi ya? Ya, jantan ini anaknya sudah nggak ada, tapi induknya sudah bunting semua. Ini yang udah bunting. Kalau yang ini kan nggak ada anaknya. Ya. Terus jantannya 1. Ini yang doro itu Mas Andi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Biasanya 11 sampai 12. Berapa meter toh? Minimal 6 meter persegi. 6 meter persegi. Berarti ini 2 kali 3. Terus ini sudah kandang ini. Terus kandang ini Mas Adi kok beda ya? Kalau kambing itu? Kalau kambing kan dia nggak mau di koloni ya. Dia kan individualis. Dia mainnya 1 kotak, 1 induk. Ini berapa lebar Mas Adi kalau ini 1 meter kali 1 meter. Ini dulu kan sistemnya sebenarnya untuk kandang fattening domba. Ceritain dulu ya, fattening dulu ya. Sekarang fattening yang dipindah di depan. Nanti kita lihat fattening terus. Ini kawinnya gimana? Kalau ini kan di koloni. Di koloni sama jantannya 1. Oh, ada juga. Ada di sana. Terus apa ya? Pakan Mas Andi? Pakannya apa ini Mas Andi? Pakan saya full fermentasi rumput odot atau pakcong atau sembarang lah, pokok ijonan. Ya. 70%, 20% konsentrat. Ya. Terus yang 10% serat kering, sembarang serat keringnya. Oh, kayak limbah pertanian gitu? Iya, limbah pertanian yang kering pokoknya. Apa Mas Andi biasanya? Saya biasanya pakai itu jenjet atau selamper. Jenjet atau selamper ya. Terus apa lagi Mas Andi di sini belum? Kandang sudah, pakan sudah. Oh ya ini. Kotorannya ini. Kotorannya di depan. Apa? Jatuh ini kan sendiri Mas. Urin sama nanti aja Mas Andi. feses ganti. Kita bahas di kandang. Kandang lain. Biar teman-teman biar keliling dulu. Biar keliling. Lah ini bangun kandang lagi Mas Andi ya. Untuk kandang nanti perah, kambing perah. Mau Harus nambah ekspansi. lagi. Perah. Harus Dulu awalnya dari fattening. Dulu
Dulu 2 ekor itu apa Mas Adi? dulu fattening apa namanya? Dulu breeding awalnya. Breeding kepincut fattening, ikut apa namanya? Ikut fattening. Iya. Terus fattening ngerasakan di 2018 kan bibit kan sulit. Iya. Hancur-hancuran harga bibit terus naik, terus Grisinan di 2019 mulai fokus di breeding. Ya. Asal apa jenis asal domba yang penting oleh induk ngono dulu seperti itu. Terus kok tambah volume saya mulai di 2020 mulai upgrade induk. Yang dulu lokal wis pok yang penting domba, sekarang sudah mulai 2020 itu harus mulai ya wis pok cross lah setidaknya atau komposit. Lebih naik lagi ya. Domba ini yang berkualitas. Gitu. Sampai terus kambing ini ya, kambing ini 2000 bareng sama ini. Sama apa? Sama cross tadi dibilang. Sama cross 2020 pokoknya ini mulai. 2020. Terus ini rencana mau perah. Mau naik ke perah. Ini kandangnya beda sama yang tadi. Harus dibuat lebih lebar tuh kalau perah. Ini berapa ini Mas? Ini kalau ini lebarnya 1 meter. Ya. Panjangnya ini sekitar 160. Oh ya. Etawa berarti. Etawa. Nanti etawa ya di sini. Berarti nanti jualan susu juga Mas Andi? Harus. Kalau dulu domba pelunas hutang, nanti tawa apa ini? Susu tawa. Susu tawa penambah tabungan nanti. Amin. Kita sambil sini ya, Sandi ya. Okay. Di sini juga ada. Ini juga koloni Mas Sandi ya. Koloni. Ini juga ada jantan nih Mas Sandi yang itu, ini. Barbados. Ada Mas Sandi? Ada dong. Baru tahu ini aku Mas Sandi. Domba kayak sapi semental coklat ini. Loh, ini kayak di luar tuh Mas Andi. Maksudnya di Indonesia jarang banget toh. Ya sudah ada. Tapi kan kebanyakan kayak masih Texel, jarang. Merino gitu ya. Texel, Merino yang lagi tren kan sekarang kan Dorper. Kalau untuk beli Dorper saya masih belum mampu, gitu aja lah. Ini dapat domba berapa Mas Andi kalau dulu beli? Pernah belinya berapa nih? Ada lah Mas. Ada ya. jangan disebut sungkan ya Mas Andi. Ini kayak mahal nih Mas Andi ambil ini. Tapi kelebihannya apa Mas kalau Barbados ini Mas Andi? Dia kalau Barbados itu tinggi panjang, tapi nggak bulat. Iya lebih tinggi loh ini kelihatan banget. Dia lebih tinggi daripada yang lain. Sama kayak apa Texel? Jauh. Tinggi ini. Panjangnya pun panjang ini. Memang warnanya kayak warnanya kambing ya Mas Andi. Tinggi ini. Ada dikit apa lebus-lebusnya dikit juga. Oh, apa mungkin dulu ini silangan kambing Jawa Randi. Tapi kita lihat teman-teman ini tingginya itu jauh banget loh. Saya hampir 20 cm ya. Berarti ki tingginya 70 ada ya Mas? Ya sekitar 70-75. Iya ini tinggi banget loh domba nih Barbados ini. Aku baru pertama nih selama keliling kandang lihat ini Barbados ini. Tinggi banget ini. Ini anaknya Barbados yang mana Mas Adi? Anaknya Barbados di depan. Oh di depan ada ya? Oh di penggemuan? Di penggemuan. Umur 5 bulan sudah 40 kilo lebih. Lah lupa Mas Andi. Tadi pakannya belum. Pakannya ya, ini ya. Itu sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Ada tambahan lain nggak? Tambahan lain nggak ada. Pokok ini aja. Itu tadi karena complete feed ya. Sudah ada konsentrat. Ada konsentrat, ada hijauan segar yang kita fermentasi. Ya kan kalau fermentasinya kan sudah konsentrat, hijauan segar, ya. Yang sudah dilayukan, terus tambah serat kering. Nah, itu sudah, menurut saya sudah maksimal lah Mas. Juga. Jadi wes enak ya. Ini pun dengar Mas Andi sekarang sudah enggak ternak tanpa ngarit ya sudah. Kalau dulu waktu 2 masih ngarit. Ngarit. Loh ini tenan berapa Mas Andi? Ini kilo bekasnya Mas. Ini bekas kena samurai Mas Andi. Iya. Kayak tukang bacaan ya. Jadi dulu itu masih ngarit. Sekarang katanya ternak tanpa ngarit ya? Tanpa ngarit. Karena pakannya dekat ABK. Tapi ngaritnya berapa hari sekali? Ngaritnya rata-rata teman-teman ABK saya itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya. Karena di sini berapa ekor tadi total 200? Untuk induk apa jenis total yang di sini itu breeding 200 ekor. Oh ini ya Mas Adi yang buat kawin. Ini betinane, pejantannya ini. Wih, ada poninya ini betinane ini. Ini jenis apa Mas Adi? Ini peranaan tawa. Peranaan tawa ya. Soalnya telinganya masih lembut juga. Masih lembut juga.
Berarti ngapain kan cukup taruh sini? Taruh sini. Enggak di kayak tubruk gitu. Enggak, Mas. Tadi yang praktis saya kita kok kayak sampean sikile dipencak wedhus. Iya, kemarin saya pencak kambing. Lah gudang pakane 200 ekor di mana Mas Adi? Gudang pakannya apa? Iya, gudang pakane sing sampean jere sampean ge. Buat fermentasi di sini. Ini pakan semua. Ini. Heeh. Enggak apa-apa nih kena hujan Mas Adi. Enggak apa-apa kan ada plastik ya. Oh iya, ini ya teman-teman. Ini berapa ini? Segini jadi berapa hari ini? Oh, ini semua ini jadi 1,5 bulan. 1,5 bulan. Setiap 1 minggu sekali kan bisa buat kan jadinya aman terus puter. Tapi kan 1,5 bulan sebenarnya nggak ngaruh, nggak masalah toh. Nggak masalah, tapi nanti kan waktu butuh pakan terus kalau masih baru kan eman-eman. Oh, harus berapa hari? Saya biasanya jadi itu 21 hari. Itu baru nganu legi ya? Nah, baru menurut saya itu baru yang benar-benar mateng gitu loh. Cirinya legi ya katanya? Ada manis-manisnya. Katanya kalau bikin hari apa gitu besoknya langsung loh Mas. Legi dari kemis pahing kan. Kemis pahing ya? Besoknya cuma legi. Bikinlah kemis pahing nanti besoknya Mas legi ya Mas ya? Saya cuma legi, bener. Ya bener ya? Bener. Harus bikinnya harus kemis pahing Mas. Nanti insya Allah Jumat sudah legi. Ini berapa toh Mas? Ini berapa ton Mas itu? Ini kalau segini 1 ton. 2 ton, yang itu berapa? Itu per drum itu 170 kilo. Wakil lagi. Kudu nggih kalkulator ya. Bingung aku Mas ya. Enggak usah dihitung, Mas. Intinya segini untuk 1,5 bulan. 1,5 bulan. Tapi kok bikin lagi karena tadi butuh lama. Setiap 1 bulan kan setiap minggu kan ada yang kosong, ini kan tinggal sedikit Mas. Ini diisi lagi, diisi lagi. Senin kan ini habis. Iya. Nah, ini kan nanti kita buat lagi untuk Apa juga dijual? Ya. Berapa Mas per kilo di sana? Saya 1.700. 1.700 ya. Ambil di tempat lo ya. Ambil di tempat 1.700. Sekarang itu dimudahkan loh dengan kayak ini ada pakan-pakan gini, kita nggak ngarit. Betul. Ternak tanpa ngarit bisa, beli di Mas Andi loh bisa. Bisa saya. Ini. Sekarang para pemuda kan harusnya jenenge kalau bisa sih. Nggak usah bingung-bingung cari kerja lah. Usaha aja di rumah. Kembangkan potensinya diri sendiri. Gitu loh, yang enak itu. Kalau kerja ikut orang tetap disuruh-suruh. Nah itu. Kalau di sini malah Mas Andi yang nyuruh ABK ini. Ya nggak nyuruh sih, saya kan kerja sama-sama ABK. Kerja sama ya Mas Andi ya. Tapi memang itu terus kewajibannya ya. Kerjaan ini gini-gini. Mas Andi nggak pernah nyuruh orangnya ngelakuin sendiri kok itu. Saya nggak dibayar Mas Andi. Tapi inti dari tadi kita emang domba itu pelunas utang Mas Andi ya. Alhamdulillah. Domba dari 2 ekor yang lunas utang Mas Andi ya. Yo awalnya belinya 2 ekor ya? Terus bertambah sampai. Prosesnya berapa tahun itu sampai domba itu berkembang dan melunasi hutang waktu itu Mas Adi? Saya sebenarnya kalau dikatakan kapan hutang itu lunas itu di 2017. Tadi 2014 ya? 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi kan waktu itu kan bukan hanya untuk yang lunasi hutang, untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari waktu itu saya juga masih ngejar S1 waktu itu. Jadi buat kuliah juga? Waktu itu saya 2017 itu nikah di September. Iya. 14 September itu kan 14 September kan saya nikah. Itu kalau enggak salah itu Juni 2017 itu saya baru bisa lunas utang. Terus di 10 September 2017 itu saya wisuda. Berarti bisa jadi domba pelunas utang, nikah membuka pintu rezeki ya Mas? Amin. Habis nikah Mas Andi bisa lunasi utangnya. Sebelum nikah lunas utang. Oh, sebelum ya? Sebelum nikah harus saya memang pikirnya sebelum nikah harus lembaran 0. Lembaran harus 0. Harus 0 terus bisa untuk sisanya, bukan sisanya ya kan ada tabungan sendiri untuk sangu nikah setelah nikah. Berarti ini teman-teman dari domba aja terus untuk biaya kuliah juga. Berarti kuliah Mas Andi ini kuliah tapi sekarang kuliah jurusan pertanian. Kuliahnya di S1 pertanian sekarang di Uniska. Wah, Mas Andi ini ternyata sama dengan saya. Teman-teman saya juga Uniska Mas Andi. 2010 saya. 2017 saya lulus. Aku 2000. Masa Mas Andi? Iya. Saya Mas Andi kan muda berarti? Enggak, saya kan lulusan SPMA-nya itu sebenarnya
2010. Oh, lanjutinnya baru itu ya. Terus terminal 3 tahun, baru kuliah, naik kuliah, bangkrut nih San. Mas Andi ternyata masih satu kuliah sama saya Uniska, jurusan akuntansi Mas Andi. Tahun? Aku lupa tahun, aku juga sampean. Aku dulu kuliah, habis itu kerja dulu. Sambil kuliah aku lulus itu tahun 2000 berapa ya? Enggak, 2017 2018 kok sama. Oh, hampir sama mungkin. Hampir sama, Mas. Iya, ya. Saya juga dulu di perbenihan tuh, Mas. Sama-sama Sandi. Sama aja berarti. Iya. Kayak mungkin itu dulu ya Mas perkenalan Mas Sandi ya. Habis ini kita review kandangnya Mas Sandi ya. Soalnya kandangnya Mas Sandi ini sudah menganut sistem laminating dan tenaga surya ya. Kalau orang perbenihan masih bilangnya greenhouse. Greenhouse, karena Mas Sandi tadi dari pertanian, jadi punya nanti kita tanya kenapa bikin greenhouse seperti ini. Kita tutup ya Mas Sandi ya. Tapi kalau Mas Sandi katanya karena nggak punya uang. Tapi Mas Sandi pasti punya alasan. Kita bahas nanti. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.